Ini dengan cara apa Allahmu itu mencipta? Jawab dulu. Ya dengan cara bilang kayak kun fayakun maka jadilah jadi sesuatu, Pak, begitu. Waktu dia berkun fayakun dengan apa? Ya dengan perkataan. Dengan perkataannya kan? Betul? Betul? Perkataannya Allah sama nggak dengan Allah? Ya dirinya sendiri. Mari kita mulai live kita ya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Satu aja yang ditontonnya, yang didengarnya, yang digembar-gemborkan. Episode 2, 3, 10, 16. Lanjutlah. Halo, Lora Helap. Ya, halo. Ya, buka kameranya bisa Pak Lora. Ya dikirimin coba. Silakan. Apa nama YouTube-nya? YouTube-nya Agatha Opalermo Official. Kalian follow ya. Subrek ya. Oke, Pak Lora Islam atau Kristen Pak Lora? Kalau sudah pakai peci ini pasti Islam lah. Romo saya pakai peci loh Pak. Dia kan Islam KTP. Pak Romo saya orang Kristen kok Islam KTP. Ya, saya mau bertanya, bolehkah saya bertanya? Boleh. Kalau Yesus itu adalah Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Bukan. Kalau dia Allah, karena dia adalah firman Allah. Firman Allah berdoa kepada Sang Bapa yang adalah Allah. Apakah benar Yesus itu adalah utusankah? Betul. Dia adalah firman yang diutus. Dia adalah anak Allah yang diutus. Yohanes 17 ayat 3 menyatakan bahwa inilah hidup yang kekal yang mengenal engkau satu-satu Allah yang benar. Dan Yesus adalah utusan. Enggak, mana ada gitu tulisannya kok. Iya. Ya kitabku. Yohanes Inilah 17 hidup yang ayat 3. kekal itu. Dengerin. Ini saya hafal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu hidup yang kekal adalah yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah di situ engkau ada utus. kata engkau. Engkau itu siapa? Bapa. Yesus kan itu berkata, engkau itu siapa? Bapa. Iya, namanya Bapak sendiri itu siapa? Allah. Allah itu nggak punya nama, Bang. Allah kami bukan manusia, Bang. Kalau Allah punya nama, apa bedanya Allah itu sama kamu? Allah kami nggak punya nama, makanya dia disebut Bapa. Inilah hidup yang kekal itu. Ingat ya, hidup yang kekal itu, yaitu mereka, berarti orang-orang yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Kalau kamu tidak kenal Yesus dan tidak kenal Bapa, kamu nggak bisa hidup kekal. Ih, itu ngeri loh. Anda kenal nggak sama Tuhan Yesus? Kata siapa? Nah itu tadi aku bawa. Tadi kamu bawa ayat itu. Kamu Ya. sama Yesus. Coba terangkan dulu. Terangkan dulu. Saya mau kenalin nggak Tuhan Yesus sama kamu? Yesus itu adalah firman Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, juga yang menciptakan kamu bersama dengan Sang Bapa dan Rohnya. Tapi itu saya kenalin. Tapi umat Islam menyatakan bahwa Allah lah yang Maha Pencipta langit dan bumi dan dengan cara seperti apa Allah mencipta? Kenapa, Mbak, Yesus itu kok disalib, Mbak? Sedangkan dengan cara apa Allahmu itu mencipta? Jawab dulu. Ya dengan cara bilang kayak kun fayakun maka jadilah jadi sesuatu, Mbak, begitu. Waktu dia berkun fayakun dengan apa? Ya dengan perkataan. Dengan perkataannya kan, betul? Betul? Perkataannya Allah sama nggak dengan Allah? Ya dirinya sendiri yang ngakui Tuhan, Mbak. Jelas itu. Allah. Di ayat At-Toha perkataannya 114 itu. sama Jelas atau itu. tidak? Aku adalah Allah yang wajib kamu sembah. Itu ada. Waktu dia berkata seperti itu, perkataannya sama nggak dengan Allahnya? Ya, sama. Berarti Allahmu udah ada dua dong. Satu. Kalau Allah sama dengan perkataannya, berarti Allah adalah perkataan dong. Satu, Allah itu satu. Ya, oke. Allah itu satu. Berarti Quran itu adalah Allah.
Bukan itu Lah itu, kalimat kalau Allah. kamu bilang Quran bukan Allah, apakah itu perkataan Allah? Al-Quran itu kalimatullah, Pak, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalimatullah itu perkataan Allah bukan? Ya, perkataan Allah. Tadi kamu bilang perkataan Allah itu sama dengan Allah. Berarti Quran adalah Allah dong. Perkataan Allah. Mana? Sekarang saya Perkataan tanya, Pak, Allah. begini, Pak, kenapa Yesus itu kok disalib, Pak? Apakah dia bisa menghapus dosa seluruh umat manusia, Ada Pak? Yesus bang, itu yang adalah. yang ada kami yang ada lahir ke dunia. Apakah Yesus itu menjadi penebus, Pak? Apa sih bang? Coba, tadi kamu bilang perkataan Allah itu sama dengan Allah. Kalau Quran itu perkataan Allah, berarti Quran adalah Allah. Setuju nggak? Kalimatullah, Pak. Perkataan dari Allah. Iya, Al-Quran kalimatullah yang itu diturunkan perkataan kepada Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Iya. untuk menyampaikan Kalimat itu kepada perkataan umatnya, Pak, agar bisa mengikuti ajaran Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu, Pak. Siap. Kenapa Anda Jadi apakah tidak perkataan percaya Allah dengan kepada Al-Quran, Allah? Pak? Al-Quran itu kitab suci, Pak. Kan Al-Quran itu bisa membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Kenapa Anda tidak mempercayainya, Pak? Itu jelas di keterangan Al-Quran, Al-Quran, Pak. Oke, Al-Quran membenarkan kitab. Kitab yang terdahulu. Oke, kitab yang terdahulu mana bang? Ya, kitab terdahulu. Loh, kitab kami tidak pernah minta disempurnakan sama kitab kau. Kitab kau aja yang ngaku-ngaku, ibarat kata, kau ngaku-ngaku sebagai pasanganku, aku aja nggak ngakui kok pasanganku, kan kayak gitu. Sekarang gini bang, kitab kami nggak butuh kitab Anda, jelas. Kami nggak butuh kitab Anda. Kitab Anda butuh nggak kitab kami? Saya tidak butuh dengan kitab. Ya udah, kalau Anda tidak butuh. Karena saya kalau- berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis saja, Pak, begitu. Ya nggak apa-apa, kalau kau berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya nggak apa-apa, monggo silakan. Tapi jangan bawa-bawa kitab saya. Tapi Al-Quran saya menyatakan seperti itu, Pak, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, Pak. Buku Harry Potter juga ngaku seperti yang sama kayak kamu. Tapi apakah lantas kitab saya butuh pernyataan dari Harry Potter? Kan enggak. Harry Potter, tahu Bapak, kitabnya Harry Potter, buku Doraemon, itu juga mengklaim yang sama. Tapi kami nggak peduli. Kenapa? Dengan atau tanpa mereka, kitab Harry Potter, kitab Doraemon, kitab kami tetap sendiri berdiri, Pak. Jadi kami nggak butuh kitab kalian. Oh, Ibarat Bapak ya, ngaku-ngaku saudara saya. sama dong Belum tentu kalau ngakui gitu. Bapak saudara Saya tidak saya. butuh kitab Anda, Pak. Saya Ya tidak. udah, kenapa? Saya Kalau- percaya Al-Quran dan Al-Hadis. Saya nggak nanya kamu, Pak. Saya Saya nggak nanya sudah- kamu. Gimana? Serah Sekarang kamu. saya mau bertanya kepada Anda, Pak. Kenapa Yesus itu kok disalib? Padahal dia Tuhan, kok disalib? Lalu di mana Rohul Kudusnya? Kan dia bangkit, Pak, pada hari yang ketiga. Kamu kemarin libur nggak? Dibangkitkan apa bangkitkan? Dia bangkit dan dibangkitkan. Loh, di situ kan ada dua zat yang membangkitkan dia, Pak. Siapa? Iya, dia juga bangkit sendiri. 3 zat lah. Dia adalah zat firman. Loh, Dia bangkit sendiri. ada zat berapa di situ, Pak? Ada 2 ya. Allah itu punya firman. Allah yang adalah Bapa tadi ya, Yohanes 17:3. Bapa itu punya firman, punya roh. Yesus ini kan firman. Ya. Jadi kalau Allah Tritunggal ini membangkitkan Yesus, maka Yesus yang adalah firman dia bangkit sendiri. Oh, Tritunggal itu 3 menjadi satu hakikat begitu, Pak? Bukan. Tritunggal itu satu Allah yang punya 3 kodrat berbeda. 3 realita berbeda, bukan kodrat. Iya, jadi 3-3-nya harus diikuti sampean, Pak, begitu, Pak. Oke, sekarang saya tanya kamu. Kamu itu cuman badan, suara, atau nafas toh? Oh, Anda tanya balik kepada saya. Biar Anda ngerti. Mungkin nggak manusia itu disebut cuman tubuh toh? Gimana, Pak? Mungkin nggak manusia itu disebut manusia hidup kalau dia cuman punya tubuh doang? Oh, tidak bisa, Pak. Karena Pak, tubuh ini membutuhkan roh, Pak. Iya. Kalau Jadi tanpa- bisa nggak? Oke. Tanpa roh kita tidak bisa begitu. Iya. Tidak bisa begitu, Pak.
Jadi sama seperti Allah saya yang satu, Bapak. Bapak itu tidak bisa tanpa firman, tanpa roh. Itu Allah kami itu bukan satu kayak satu mayat. Allah kami itu punya firman dan punya roh. Itulah yang disebut Tritunggal tadi. Tidak bisa bergerak kalau tanpa roh itu, Pak. Betul. Jadi kalau Bapa, Allah kami tidak punya roh, dia tidak bisa gerak. Coba sekarang saya tanya, Allahmu bisa gerak nggak? Saya itu segala-galanya, Pak. Coba sekarang saya tanya, Allahmu bisa gerak nggak? Saya tidak pernah, Pak, melihat dia, Pak. Tapi saya meyakini bahwa dia itu adalah ada, Pak. Begitu. Ya. Bagaimana kamu tahu dia ada? Ya, dengan cara perasaan saya, dia ada, Pak. Begitu, Pak. Yakin saya, 100% yakin, Pak. Oke. Walaupun dia tidak berbentuk dengan manusia, menyerupakan manusia, tetapi saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, saya yakin. Oke. Dia Begitu, pernah Pak. nggak mengatakan dirinya? Kenapa Anda menuhankan manusia, Pak? Yesus itu adalah manusia, Pak. Yesus itu firman Allah tadi udah saya jelaskan. Berarti Yesus itu menjelma manusia, begitu kan? Betul, betul. Jadi 100% Bukan, ada, 100% salah, dengar ya. begitu, Pak. Bukan Yesus yang menjelma jadi manusia. Firman yang menjelma jadi manusia. Kemanusiaannya itu yang namanya Yesus. Kalau Yesus itu nama manusia. Jadi yang menjelma jadi manusia bukan Yesus. Firman Allah yang menjelma jadi manusia. Salah. Yesus nggak Gini, punya Pak. Iya, Pak. Gini, Pak. Apa namanya? Yesus itu 100% ada, 100% Tuhan, begitu kan? 100% ada, nggak ada 100% dalilnya manusia. gitu. Bukan. 100% manusia, begitu. Yesus itu adalah firman Allah dan juga manusia. Jadi dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, bukan 100%. Oh, jadi begini, Pak. Sepenuhnya emas, sepenuhnya logam gitu, Kak, Pak. Ibaratkan emas. Kalau dan logam emas, sepenuhnya kalau emas dan emas, logam, begitu, Kak. kalau emas dia nggak bisa ngomong, ya kan? Aduh. Kalau emas itu tidak bisa bicara. Bagaimana dengan Allahmu? Apa Allahmu bisa bicara? Iya, dia bisa berbicara kepada nabinya, Pak, kepada utusannya, Pak. Oke. Termasuk Nabi Musa Oke, pernah. saya nggak nanya Nabi Musa. Apakah Allahmu pernah berbicara dengan Nabi Muhammad? Nabi Musa. Saya nggak nanya Musa. Saya nanya Nabi Muhammad. Apakah Allahmu pernah bicara dengan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala. Gini, Pak, saya jelaskan dulu ya. Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Begini, Pak. Nabi Muhammad itu kapan saja, Pak, mau bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad itu menghargai Saya nggak nanya itu. malaikat Jibril, Pak. Saya tidak Karena bertanya malaikat dari Jibril lah yang perspektif. menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Pak. begitu, Pak. Dengar, Dari Bang. Allah dan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, begitu, Pak. Oke, Bang Lora, saya nggak nanya itu. Saya tidak bertanya dengan perspektif Nabi Anda. Saya tanya, apakah Allahmu pernah berbicara dengan utusan yang kamu bilang tadi, yang namanya Muhammad? Allahmu pernah nggak berbicara kepada Nabi Muhammad? Itu pertanyaan saya. Itu melalui lewat perantara oleh malaikat, Pak. Malaikat Jibril alaihissalam. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya perantaranya, saya nggak nanya malaikatnya. Apakah Allahmu pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Allah berbicara kepada malaikat Jibril lalu kepada Nabi Muhammad Saya nggak sallallahu alaihi nanya wasallam. itu. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya sesuai dengan statementmu. Allah berbicara kepada utusannya nabi-nabi entah yang mana. Pertanyaan saya, Allahmu pernah tidak berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Saya kurang mengoreksi, Pak. Saya kurang mengoreksi. Oke. Mungkin di Al-Quran ada, Pak. Mungkin di Shalom. Ya, jadi apapun ceritanya, kok kamu begini, ya nggak apa-apalah. Aman lah. Ya, jadi kamu lebih baik mencari tahu tentang imanmu daripada kamu nanya-nanya Tuhan saya. Mending kamu pelajari dulu aja tentang Tuhan. Ya nggak sih?
Oke, kita naikkan. Ini bisa on cam ya. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya. Halo, Bang El Kasuban. Halo, Boleh buka kameranya, Bang? mana nih kameranya? Terbalik pula Udah. nih. Nih, udah kebuka kok. Tinggal wajah Abang aja nih yang belum ada. Oh ya, teman-teman 3.000 orang ya, jangan lupa subrek akun YouTube aku yang baru mulai launching kemarin ya. Nama channel YouTube-nya adalah Agatha Opalermo Official. Jadi kalian boleh subrek ya, teman-teman ya. Nanti bisa lihat tayangan ulang dari live di sini. Thank you. Halo, Bang Suban. Halo, Bang Suban, Islam atau Kristen? Islam Mbak. Iya, silakan Bang Suban mau bertanya apa? Mau bertanya, Silakan. saya mau bertanya apa ya? Mbak yakin dengan agama Mbak nggak? Saya yakin dengan Tuhan saya. Nah, berbicara Tuhan. Mhm. Tuhan Mbak siapa? Tuhan saya atau sesembahan saya adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Tritunggal. Hmm, Kalau tri kan berarti 3. betul. Yang mana satu tuh? Itu tunggalnya. 3 dalam 1. Itulah. Kenapa 3-nya aja? Udah dibilang Tritunggal, tunggalnya nggak dibilang. Nggak diartikan. Sekarang 3-nya itu apa aja itu 3-nya? 3 itu adalah 3 realita. Realita, Tahu realita? Keberadaan nyata. keberadaan nyata. Iya, keberadaan nyata dalam satu hakikat Allah. Itulah Allah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah yang memiliki 3 realita, yaitu Bapa, Bapa yang punya firman dan punya roh. Jadi Allah kami, Bapa, itu punya firman dan punya roh. Dia tidak satu seperti batu yang nggak punya roh, yang nggak punya firman. Gitu. Itulah sesembahan saya. Punya Kalau Abang sendiri gimana? Abang yakin dengan Tuhan Abang? yakin Oke. Yakin terhadap? terhadap Tuhan. Oke. Apa yang membuat Anda yakin terhadap Tuhan Anda? Karena dia menciptakan bumi ini dan isinya. Semua Tuhan juga ngaku itu, Bang. Iya. Kalau yang membuat kamu yakin dengan itu, kenapa kamu tidak Kristen? Karena Tuhan saya juga menciptakan langit dan bumi ini. Atau Tuhannya Hindu juga mengaku seperti itu. Jadi kalau Anda yakin karena dia mencipta, ya berarti semua agama di sini bisa Anda masukin dong. Iya, kan bedanya Mbak Tritunggal, saya nggak ada trinya, saya satu aja. Oke. Allahnya satu. Iya, Satu yang seperti apa? zat yang apa namanya, yang dahulu dan yang terdahulu gitu, Pak. Yang terdahulu, satu yang terdahulu. Iya, Oke. Kita pakai logika boleh? boleh. Oke. Kalau Allah itu adalah yang terdahulu, Bang. Di abad ketiga, bangsa mana yang udah beragama Islam? Abad ketiga. Hmm. Jangan abad ketiga, abad pertama aja. Oke, abad pertama siapa yang sudah beragama Islam? Ya, Adam. Ada memang lahir di abad 1. Bukan, saya nggak tahu abad keberapa itu saya tak tahu, Mbak. Awalnya kan Adam dan Hawa, ya kan? Oke. Nah, jadi ya Adam dan Hawa itu Islam, Mbak. Oke. Kita sama-sama tahu ya, seluruh dunia tahu agama Islam itu baru ada di abad ke-7. Mungkin nggak Adam beragama Islam. Iya, karena
Islam itu artinya penyempurnaan dari seluruh agama, Pak. Yang di Berarti menyempurnakan agama Hindu juga? Are you sure? maksudnya itu setiap nabi itu membawa ajarannya sendiri. Nabi yang mana nih? Nabi ya mungkin kalau Mbak tengok di apa namanya, di internet banyak itu Mbak, nabi-nabi yang membawa kitab suci kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apakah kalian juga mengimani Nabi Mormon? Nabi Zoroaster? Itu juga nabi loh, Bang. Nabi Mani. Tahu nggak, Bang? Nggak tahu saya itu. Nah, jadi menyempurnakan agama yang mana, nabi yang mana nih? Karena ada begitu banyak nabi, Bang. Kalau kami ini nabi 25 nabi yang harus kami ketahui, Mbak. Tapi Nabi kalau siapa, Bang? Marmit apa itu tadi? Mani, Zoroaster. Mani Itu soalnya juga nabi, Bang. tak masuk dalam ini kami, Mbak. Ajaran kami. Oh, berarti menyempurnakan agama yang mana dan nabi yang mana ini? Bukan, tadi kan saya udah jelas, bukan agama. Maksudnya ajaran, bukan agama ya. Saya ralat ya. Ajaran kitab suci yang dibawa oleh nabi. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalau Musa, nggak usah lah Musa. Nabi Su'aib. Nabi Su'aib ada kan, Bang? Nabi Syuaib Ada. ada. Oke. Apa nama kitabnya Nabi Su'aib? Su'aib. Nabi Su'aib. Saya lupa, tunggu dulu ya. Nabi Syuaib. Hmm. Tunggu dulu. Nabi Syuaib itu kitabnya diberikan kepada nabi-nabi lain seperti Taurat. Kalau Nabi Syuaib itu katanya di sini tidak memiliki kitab sendiri yang disebut sebagai kitab yang diberikan kepadanya, seperti kitab-kitab diberikan kepada nabi lain seperti Taurat, Nabi Musa, Zabur. Jadi yang diberi kitab siapa aja? Ibrahim dikasih kitab nggak? Ibrahim. Ibrahim dulu enggak ya? Ibrahim itu kitabnya Taurat kalau nggak salah ya. Tunggu dulu Mbak. Ini Nggak ada ya, Bang ya? Musa, kalau Taurat itu Nabi Musa. Kalau Taurat Zabur itu Nabi Musa. ya, Zabur Daud. Injil itu Nabi Isa. Oh, Nabi Isa punya Injil, Bang. Iya, Apa nama kitab Injilnya, Bang? ya Injil. Nabi Injil Isa gitu. Kan kalau Nabi Muhammad diberikan kitab namanya Al-Quran. ya, Kalau Nabi Isa diberi kitab namanya Injil gitu. ya Injil. Oh, ada barangnya. Pernah tahu Injil itu seperti apa? Injil Isa. Injilnya Isa ini sudah dimasukkan dalam Al-Quran, Mbak. Sudah disempurnakan di Al-Quran.
Oh, oke. Selain mengajarkan tauhid, Isa kira-kira mengajarkan apa lagi? Isa ya mengajarkan kitab-kitab yang sebelumnya juga. Maksudnya ngajarin apa nih, Mbak? Mengajarkan apa lagi gitu selain dia mengajarkan tauhid? Jadi dari Injil itu kan kita harusnya tahu banyak ajaran dong. Kan bukan satu ayat atau selembar gitu. Apa yang kira-kira diajarkan Isa selain bertauhid? Tunggu ya, Mbak. Oke lah. Mungkin abang susah menjawabnya. Mungkin abang aja lah bertanya tentang iman saya. Oke. Tapi abang ini Islam kan? Serius kan? Islam, Mbak. Dari lahir. Dari lahir. Rajin sholat dong bang. Saya kalau dibilang rajin, saya usahakan sholat, Mbak. Tapi kalau masalah rajin, tergantung badan saya. Kalau saya capek atau gimana, itu kadang saya lemas Ya. mau ngerjakan gitu. Iya iya iya. Kita jujur aja kan, kalau kita banyak pikiran atau apa, kadang ya namanya orang susah ya kan, ya gitulah, udah capek, susah lah mau ngerjainnya. Tapi saya usahakan bisa. Oke. Bang, ketika abang nanti misal ya, misal abang kan udah beriman nih kepada Allah gitu kan. Ketika abang mati nanti, abang yakin kemana ini bang? Saya kalau mati, Mbak, saya itu yakin apa namanya itu ke surga. Yakin ke Kenapa surga. saya yakin ke surga? Karena Nabi saya itu, Nabi Muhammad itu apa namanya, pemimpin umat Islam yang paling rendah hati. Kenapa dia rendah hati? Saat nanti di hari kiamat nanti, saat saya masuk neraka, dia akan mencari umatnya yang masuk neraka. Umatnya Apakah Nabi Muhammad nanti kenal abang bang? Atau nanti abang waktu meninggal bawa KTP gitu? Agama Islam gitu. Gimana cara dia mengenali umatnya? kalau saya berselawat sama dia atas nama dia, dia akan tahu, oh ini umatku yang berselawat. Dan mengucapkan, cukup dengan mengucapkan nama Allah saja, Allah, Hmm. itu dia akan mencari, dia memohon kepada Allah nanti, ya Allah, ada umatku yang tertinggal di apa namanya itu, di neraka. Dia tidak punya amal, hanya dia mengucapkan nama Allah aja. Allah suruh jemputlah katanya. Tapi itu berurutan, maksudnya berurutan itu dari amal yang tertinggi sampai amal yang sudah terakhir kali. Cukup dengan mengucapkan Allah saja, Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijemput sama Nabi Muhammad, akan masuk surga. Tapi surganya itu tidak surga yang tertinggi, surga yang terendah. Memangnya sekarang ini Nabi Muhammad udah di sorga bang? Nabi Muhammad itu nggak di surga, Pak. Dia ada di tempat, sesuatu tempat yang dijanjikan sama Allah. Berarti belum di sorga? Dia tidak mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga, Mbak. Dia tidak mau masuk surga. Berarti sekarang ini apalah yang menjadi tolok ukur kalian bahwa kalian masuk surga? Karena belum ada contoh yang masuk surga. Sudah dijanjikan sama Allah itu, apa, rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatnya Allah itu ada di rahmatnya Allah itu ada di Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau kita ini yang apa namanya, yang istilahnya banyak dosa, banyak apa, kita mohon bantuan kepada Nabi Muhammad untuk memohon kepada Allah bahwa ampunkanlah dosa saya gitu, seperti gitu. Jadi kita
memohon bantuan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini apa permintaannya itu pasti dikabulkan sama Allah. Apa permintaannya pasti dikabulkan. Iya, pasti dikabulkan sama Allah. Lalu bagaimana dengan abang itu, umat yang lain itu, kalau minta apa dikabulin juga? Karena ya namanya umatnya kan, kalau namanya umatnya adalah orang yang masuk dalam agama Islam, Mbak. Tapi kalau nggak masuk dalam agama Islam itu bukan umatnya, bukan umatnya Nabi Muhammad. Jadi Syarat masuk Islam itu gimana, Bang? syarat masuk Islam itu yakin aja kepada Bersyahadat, bukan? Iya, bersyahadat. Oke, kalau Nabi Ibrahim itu bersyahadat nggak, Bang? Dia bisa dikatakan dia bersyahadat. Oke, coba syahadat abang kayak gimana, coba saya tanya. Saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Oke, kalau syahadatnya demikian, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kan Nabi Muhammadnya belum ada. Berarti mustahil Nabi Ibrahim bersyahadat. Sudah, Mbak, sudah tahu itu, Mbak. Jadi gini, Mbak. Itu sudah dituliskan. Jadi sejak Nabi Adam diciptakan, Mbak, itu sudah disandingkan nama Muhammad dengan Allah. Di apa namanya, di langit itu sudah disandingkan. Jadi iblis ini apa namanya itu, iri. Kenapa kok ada nama Muhammad di situ yang disandingkan kepadamu? Berarti ini sudah sudah dituliskan, Mbak. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu sudah tahu, Mbak, bahwa Muhammad itu adalah nabi penutup seluruh nabi, seperti itu. Oke, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu udah bersyahadat. Iya, sudah bersyahadat. Mereka sudah tahu, Mbak, bahwa ini. Ini pernyataan abang ini bisa dipertanggungjawabkan nggak di dalam Quran? Minimal ada nggak ini? Nabi Musa kah, Nabi Ibrahim kah, Nabi Adam kah bersyahadat? Itu Mbak cari di hadisnya saja. Kalau di Al-Quran itu memang nggak ada ya? Pokok-pokoknya aja. Tapi kalau hadis itu adalah menjelaskan bagaimana apa namanya kejadiannya, seperti itu. Berarti sampai sekarang Adam ini belum di sorga lah ya? Adam belum di sorga. Ibrahim belum di sorga. Kan Adam itu umatnya Nabi Muhammad. Adam itu umatnya Nabi Muhammad. Isa berarti umatnya Nabi Muhammad juga dong? Enggak, beda. Umat itu adalah artinya umat itu adalah ajaran yang dibawa oleh seorang nabi gitu. Jadi Adam itu punya umatnya sendiri. Apa namanya, Ibrahim itu punya umatnya sendiri gitu. Nabi-nabi itu punya umatnya sendiri. Berarti umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu nggak ada yang masuk surga lah ya? Nggak ada masuk lah, Mbak, ada yang masuk. Kalau kita sudah sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya masuk lah. Kalau umat Nabi Adam itu disebut beragama apa? Adam. Ya Islam, Mbak. Umatnya Nabi Adam agama Islam. Iya, Islam ini kan agama keselamatan, selamat artinya. Jadi Adam itu ya karena dia sujud kepada Allah itu ya dia selamat. Kalau nggak sujud sama Allah ya tak selamat. Berarti Adam udah memanggil Allah waktu itu dulu. Saya belum tahu apa namanya, tapi Allah itu iya sudah disebutkan itu, Mbak, Allah. Ini contoh ya, Musa, Isa, ini kan orang Yahudi.
Orang Yahudi itu satu pun nggak ada yang manggil Tuhannya dengan kata Allah. Jadi siapalah yang dia sebut? Waktu bersahadatlah Musa itu. Apalah bahasanya? Daud juga orang Yahudi. Nah gimana ini orang Israel ya? Musa orang Israel, Isa orang Israel. Mereka ini bahasanya itu bukan bahasa Arab, orang Yahudi. Lalu bagaimana mereka bersahadat? Bagaimana mereka memanggil nama Allah? Bagaimana mereka memanggil nama Muhammad gitu? Sementara mereka nggak pernah menyebut nama Muhammad gitu. Gimana ini bang? Jadi gini Mbak, sama seperti hewan yang sudah punah. Hewan. Ya, seperti hewan yang sudah punah. Apakah kita bisa mengetahui hewan itu? Kenapa? Apakah kita bisa mengetahui hewan yang sudah punah itu? Bisa tahu. Sekarang saya tanya, itu hewan di zamannya Adam itu apa? Bisa nggak kita mengetahui? Bisa, ada domba. Ada semua. Karena waktu di zamannya Adam, mereka sudah mengorbankan domba. Jadi kalau dibilang tidak tahu, tahulah burung-burung, hewan melata di Alkitab saya tahu ada. Burung-burung di udara, hewan melata, ternak-ternak, semua ternak ada, Bang. Jadi kalau dibilang di zamannya Adam, tahukah kita hewan? Tahu banget. Ada ular, ada. Maksudnya bentuknya itu seperti apa Mbak Ya, tahu? ular sampai detik ini masih sama, belum berubah bentuknya. Manusia aja dari zamannya Adam memangnya berubah bentuknya dari zaman dulu sampai sekarang sama kan? Atau Adam dulu nggak bentuk manusia? Manusia, ya kan? Nah itu makanya kalau abang bilang semua itu udah dituliskan, nama Nabi Muhammad sudah dituliskan. Sementara bagaimana orang Yahudi itu tidak pernah berkata Muhammad, itu nggak pernah. Orang Yahudi itu tidak mengerti bahasa Arab. Bagaimana dengan Musa? Logikanya kan seperti itu. Mbak percaya dinosaurus tak? Ada di dalam kitab saya ada. Ada di Ada. dinosaurus itu. Bahkan Leviathan ada di dalam kitab saya. Bisa Mbak gambarkan dinosaurus itu? Ada seperti fosil-fosil yang kita temukan sekarang itu ada. Itulah Leviathan. Kulitnya sama. Anda daripada membicarakan hewan karena hewan itu tidak ada di sorga ya, Bang. Sekarang saya tanya, Nabi yang tadi saya sebutkan tadi. Mungkin nggak mereka sudah menyebutkan kata Allah? Mungkin nggak mereka menyebutkan kata Muhammad? Orang Yahudi itu bahkan nggak mengerti bahasa itu. Secara logika kan gitu. Gimana menurut Anda? Ya itulah namanya Mbak. Itu istilahnya Iman bahasa buta. sudah punah. Kan ini sudah kita Bukan sudah punah, Musa itu tidak pernah punah. Musa itu tetap Itu ada. kan bahasanya tadi Mbak bilang. Bahasanya. Coba, Kita iya. mana tahu bahasa yang Nabi Adam dulu kan sampai Nah makanya ketika Anda mengatakan mereka semua sudah bersahadat, dalam bahasa apa? Bahkan asma Allah itu tidak disebutkan di zamannya Musa. Asma Allah itu bahkan tidak pernah ada diteriakkan orang Israel. kalau di Bagaimana? ini Mbak, di Islam itu Allah itu dan Muhammad itu sudah tertulis Mbak. Jadi Adam Masalahnya di dalam Tauratnya itu sudah Musa ya. itu tidak pernah ada. Injil Isa sampai detik ini saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah itu dia. Kita kan bicara tentang fakta. Kita bicara tentang logika. Mm. Ya. Orang Yahudi, orang Israel sana masih ada sampai sekarang. Itu tidak pernah menyebutkan asma Allah. Mereka berasma itu seperti Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Sampai sekarang. Adonai, Elohim mereka sebut. Tidak pernah menyebutkan asma Allah hingga detik ini. Jadi bagaimana mungkin Musa bersahadat, apalagi Daud, apalagi Adam, apalagi Abraham. Kan itu logikanya aja sampai di situ. Jadi gini Mbak, apa namanya itu kalau kita lihat seperti itu Mbak.
Itu kan kitab-kitabnya sudah punah semua. Kitab siapa yang punah? Kitab yang kami anggap Injil itu sudah punah, sudah hilang, nggak ada lagi. Kalau dikatakan sudah punah, sudah hilang, berarti sebelumnya ada dong. Sebelumnya ada. Ya. Nah, oke. Mana keberadaannya? Bahkan nggak pernah ada. Ya, Ya kan? namanya sudah hilang, Pak. Sudah nggak ada lagi. Macam mana? Siapa yang mengambilnya? Bukannya di dalam Quran dikatakan Allah menjaga kitabnya. Allah menjaga kitabnya, maksudnya itu Allah itu memberikan kepada menjaganya kepada hafiz-hafiz atau penghafal-penghafal. Nah, Taurat itu tidak dihafal, Bang. Taurat itu kitab, bentuk kitab kok. Kan kitab itu beda dengan hafalan. kitab Iya, kitab itu dalam bentuk mushaf. Mushaf itu kitab. Jadi jangan dibilang dipelihara dalam hafalan. Itu enggak ada. Nah, ini pertanyaannya adalah kitab Taurat Musa, Injil Isa itu kemana kalau memang ada? Ya kitab kan? itu artinya apa, Mbak? Kitab itu mushaf. Mushaf kan? Mushaf, buku. Iya kan? Setuju nggak? Jadi bukan bentuk hafalan, tapi bentuk buku. Gitu. Suhuf. Nah, suhufan. Gitu. Makanya kalau kita mau pakai logika, ya dicarilah itu kitab-kitabnya terlebih dahulu. Gitu ya Bang ya. Tuhan memberkati. Oh, kemana dia? Macet. Ininya ya kayaknya ya. Wifi-nya mati. Thank you ya, supportnya thank you untuk teman-teman Kristen, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, teman-teman Islam juga. Ada yang beberapa support saya. Terima kasih. Sehat-sehat buat kita semua ya.